Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan kita. Kita ke satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mari kita menyembah Tuhan kita yang baik.
yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau meminta Tuhan pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya kami percaya Tuhan berkati kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, biarlah nama Tuhan diagungkan oleh setiap puji-pujian yang kami naikkan, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kamu lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Kakak undang semuanya berdiri bersama-sama. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita yang baik. Kita angkat satu pujian, King Kong badannya besar. Siap-siap ya pakai gerakannya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus.
dalam banget cintaku dalam banget. Kita tetap memuji Tuhan kita. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan telah selamatkan hidup kita. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pasang telinga kita, hati kita siapkan untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Shalom adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya kita untuk dengar firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa duduk tertib dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami juga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk dengar cerita firman Tuhan ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel ya. Melalui kepemimpinan Musa, Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. Dan juga ketika Musa sudah tua dan lanjut usianya, akhirnya pemimpin digantikan oleh Yosua. Yosua yang memimpin bangsa Israel. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita bagaimana kepemimpinan bangsa Israel melalui Yosua ya. Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Apa ya yang terjadi? Nah yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-24. Yosua pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-24. Kak Kristin akan ceritakan untuk adik-adik semua. Dan pasti adik-adik juga pernah mendengar cerita ini. Nah adik-adik, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel akan menduduki tanah perjanjian. Nah di sini Yosua adik-adik memerintahkan 2 orang pengintai ya. Tahu nggak sih pengintai itu apa? Pengintai itu tugasnya itu mengintai. Mengintai itu mengawasi ya. Mengawasi entah itu sebuah daerah atau mengawasi sebuah tempat. Nah Yosua ini mengutus 2 pengintai untuk memasuki kota Yeriko. Untuk melihat bagaimanakah kota Yeriko tersebut. Bagaimanakah pengamanannya ya. Karena Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel menduduki kota Yeriko. Nah adik-adik, nah sekarang kita akan dengar ceritanya ya. Ketika Yosua memerintahkan 2 orang pengintai ini untuk masuk ke Yeriko, dan akhirnya kedua pengintai ini masuk ke kota Yeriko. Nah ketika mereka berada di kota Yeriko, ternyata keberadaan kedua pengintai ini diketahui oleh Raja Yeriko. Nah Raja Yeriko memerintahkan ya orang-orang untuk menangkap kedua pengintai dari Israel ini adik-adik. Nah akhirnya kedua pengintai ini bersembunyi di dalam rumah. Nah rumah ini miliknya Rahab. Siapa sih Rahab ini adik-adik? Nah dikasih tahu di dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa Rahab itu adalah orang yang tidak baik anak-anak. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah kedua pengintai ini bersembunyi di sana ya, di rumahnya Rahab ya. Nah akhirnya karena mereka mendengar bahwa mereka dikejar-kejar oleh Raja Yeriko dan keberadaan mereka sudah diketahui oleh Raja Yeriko, mereka bersembunyi. Nah Rahab ini ya, melalui pertolongan Tuhan ya, Tuhan memakai Rahab untuk menolong 2 orang pengintai dari Israel. Akhirnya 2 orang pengintai dari Israel ini disembunyikan oleh Rahab di atas rumahnya, di sotoh rumahnya. Di sotoh itu di atas rumahnya ya, di atap rumahnya. Mereka bersembunyi di sana, mereka ditutup oleh tumpukan jerami dan mereka tidak keluar. Mereka bersembunyi. Rahab menyembunyikan mereka di sotoh rumahnya. Nah ketika para utusan Raja Yeriko ini datang ke rumah Rahab, Rahab memberitahukan bahwa kedua orang pengintai dari Israel ini tadi sudah pergi, gak tahu perginya kemana. Dan Rahab suruh mereka untuk mengejar ya, mengejar. Tapi adik-adik tahu ya, padahal kedua pengintai ini disembunyikan oleh Rahab di atas atau di sotoh rumahnya, ya kan adik-adik? Nah di sini kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Nah akhirnya setelah orang-orang yang diutus Raja Yeriko pergi ini, akhirnya
dua orang pengintai ini turun ya, turun dia menemui Rahab. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Rahab. Rahab pun bilang kepada dua orang pengintai ya, bahwa kalau nanti bangsa Israel menyerang kota Yeriko, tolong ya selamatkan aku, tolong ya selamatkan keluargaku. Itu yang dikatakan Rahab kepada kedua pengintai ini tadi ya, tolong lindungi keluargaku ya, supaya keluargaku tidak dibinasakan oleh bangsa Israel yang nanti akan menyerang, yang nanti akan berperang. Nah, kedua pengintai ini tadi berjanji kepada Rahab dan keluarganya bahwa keluarga Rahab dan Rahab pun akan dijaga. Mereka tidak ikut dibinasakan ya, dengan cara harus mengikatkan ya kain kemisi di depan rumahnya sebagai tanda bahwa ini adalah rumah Rahab yang sudah menolong kedua pengintai tadi. Nah, adik-adik, dari cerita di dalam Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-24 tentang dua pengintai dan Rahab ini, kita belajar sesuatu nih tentang Allah kita, Allah yang baik ya. Allah kita adalah Allah yang penolong. Nah, adik-adik, Allah kita ini adalah Allah yang penolong. Dari kisah ini kita belajar bahwa Rahab dipakai oleh Tuhan untuk menolong dua pengintai. Walaupun Rahab ini bukan orang yang baik, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dapat menolong kita ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Mama, papa, kakak, adik, tetangga kita, teman-teman kita bisa menolong kita ya. Dan itu semua atas izin Tuhan ya. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut ya, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami masalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita, anak-anaknya. Jadi adik-adik perlu takut tidak? Tidak perlu. Perlu khawatir tidak? Tidak perlu. Karena Allah kita adalah Allah yang penolong. Allah kita adalah Allah yang akan menolong kita. Dan Allah kita akan memakai siapa saja untuk menolong dan membantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Hebat ya Allah kita. Luar biasa ya Allah kita. Dan begitu baiknya Allah kita. Kita patut bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang penolong. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dari dua pengintai dan juga Rahab. Kami belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kami ketika kami mengalami kesulitan. Terima kasih kalau kami punya Allah yang baik, Allah yang setia menolong kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua diberkati firman Tuhan hari ini. Kakak percaya semuanya diberkati ya. Dan mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong kepada Papa Mama untuk transfer persembahannya ke gereja. Dan Tuhan Yesus memberkati apa yang adik-adik berikan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami diberkati. Sebab Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik. Kami memberikan dengan sukacita, berkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian bersama-sama. Berilah yang baik.
berkat. Dan kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Selanjutnya kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat ibadah hari ini. Engkau berkati kami sepanjang ibadah. Dan pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik yang terkasih yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan jadikan mereka menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bahkan dimanapun anak Tuhan berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati masa depan mereka Tuhan, dan mereka semakin hari boleh semakin setia cinta kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu, bahkan untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara menjaga kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, tetap rajin sekolah minggu dan tetap setia di dalam Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.